Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menunjukkan langkah-langkah mudah untuk mendaftarkan diri untuk ke jenjang SMA atau SMK. Kali ini kita coba untuk SMK, yaitu ini untuk linknya, link daftar online-nya di Jambi Siap PPDB. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Muncul seperti ini halamannya. Ini ada yang jenjang SMA dan ada jenjang SMK. Setelah itu kita klik yang jalur. Untuk jalur pendaftaran SMK itu hanya ada satu, yaitu reguler. Kita klik reguler. Setelah itu, nah di sini akan tampil berbagai menu. Ada beranda, ada aturan, ada jadwal, lokasi, alur, dan sebagainya. Untuk mendaftar ada di pendaftaran seperti ini, yang ada gambar pensil ini. Nah, seperti ini adalah formnya, form untuk daftar online-nya dari rumah. Di sini ada berisikan nomor induk siswa atau NISN. Saya contohkan, saya ambil NISN lebih dahulu untuk contoh. Pertama kita masukkan NISN. Nah, setelah itu kita pilih sekolah asalnya. Kita dari dalam provinsi atau dari luar provinsi. Jika dari dalam, maka tampilannya hanya ini. Jenis lulusan tahun berapa, jenisnya apa, misalnya ada reguler. Jika luar ada tambahan lagi. Nah, provinsi mana waktu itu sebelumnya. Saya contohkan yang dalam provinsi ya. Yang dalam provinsi ini itu kita pilih jalur reguler. Nah, kalau misalnya ini paket ya kita pilih paket. Saya untuk reguler, tahun lulusnya 2020. Ini adalah kode keamanan, ikutin saja seperti ini 2518. Lanjut. Nah, ini di sini langsung kelihatan kita itu sekolah di mana, tidak bisa dirubah lagi, langsung ada sesuai dari NISN yang kita masukkan tadi, nama kita, terus itu tempat lahir kita, jenis kelamin, serta tanggal lahir. Nah, di sini disuruh isi alamat, misalnya alamatnya ada yang sekarang diperbaharui bisa. Terus Provinsi Jambi, Kecamatan Tebo, kita contohkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kecamatannya Tungkal Ilir, kelurahannya Tungkal 2 contohnya. Terus kita masukkan RT 01, RW 00 jika tidak ada RW-nya atau tidak tahu RW-nya. Masukkan nama handphone 0822222222. Ini sebagai contoh saja ya. Terus nama orang tua, misalnya nama orang tua Suparno. Nah, terus di sini ada status afirmasi. Jadi kita itu penerima bantuan atau tidak. Nah, inilah di afirmasi ini. Atau mohon maaf, itu kalangan ekonomi ke bawah, maksudnya itu jalur yang jalur bantuan lah gitu dari program pemerintah itu yang afirmasi. Kalau iya klik iya, kalau tidak ya klik tidak. Seandainya nanti kita klik iya, maka kita harus wajib memasukkan scan kartu bantuan yang dari pemerintah itu. Nah, jika tidak ya klik tidak. Terus kita masuk ke nilai KKM dan akreditas sekolah. Nilai KKM dan akreditas sekolah ini berupa nilai angka. Jadi, untuk adik-adik sekalian, ini didapat dari sekolah asal. Coba komunikasikan sama sekolah asalnya. Nilai KKM-nya berapa, akreditasnya berapa. Akreditas kadang ada A, B, dan C ya. Tetapi ada nilainya. Seandainya kalau A 90
atau kalau B 85 seperti itu. Kita contoh masukkan KKM-nya 65, ininya 80. Terus ada nilai ujian sekolah. Ini diisikan nilai yang ada di SKHUN. Nah, itu. Atau SKHU atau SKL yang ada nilainya itu. Nah, saya contohkan, masukkan. Oke. Terus ada nilai prestasi. Nah, di sini jika adik-adik sekalian berprestasi dalam tingkat kabupaten, pernah dalam ini ikut tingkatnya kabupaten lah, itu sertifikatnya. Boleh dari rentan juara 1 sampai juara 3, juara harapan tidak, juara 4 tidak, seperti itu. Ada tingkatnya lagi ya, semakin tinggi tingkatannya itu semakin berpengaruh untuk penerimaan di SMK-nya, seperti itu. Oke, kita kosongkan saja. Kalau misalnya ada kita tinggal tingkat kabupaten nih juara 1, nanti tetap harus dibuktikan dengan scan sertifikat atau piagamnya itu, piagam juara 1-nya itu atas nama diri sendiri. Nah, oke, jika tidak di sini, terus kita akan masuk disuruh menginputkan nilai rapor yang pengetahuan ya, bukan keterampilan, pengetahuan saja. Di sini ada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Jadi adik-adik semester 1 nilai matematikanya berapa, bahasa Indonesianya berapa, bahasa Inggrisnya berapa, sampai semester 5. Karena yang semester 6 itu kan kelulusan alias ujian. Nah, ujiannya itu di sini. Oke, kita contohkan, masukkan dulu. Saya contohkan nilainya bagus ya, 80. Semoga saja nilai adik-adik semuanya bagus-bagus. Nah, oke, saya contohkan ada penurunan, ada kenaikan. Ini sebagai contoh saja ya. Jumlahnya itu puluhan ya. Oke. Jika merasa sudah yakin, nama orang tua, nomornya sudah semua, tanda bintang merah di sini itu menandakan kolom itu wajib diisi. Nah, seperti itu. Jika tidak diisi, maka tidak bisa untuk lanjut ke proses berikutnya. Sekarang kita ada di proses info peserta. Nah, kita lanjut. Oke, sekarang ada di menu unggah berkas. Di sini ada berkas ijazah atau SKL. Mungkin untuk yang tamatnya 2 tahun lalu, mana tahu ada ya yang ini baru mau menyambung tahun ini, itu bisa ijazah. Atau adik-adik yang baru lulus tahun ini bisa SKL. Tapi dengan syarat ukuran filenya itu tidak lebih dari 1 MB atau megabyte seperti itu. Nah, jika dia lebih dari 1 MB itu tidak akan bisa masuk ke sini, akan ditolaknya seperti itu. Dan jangan juga terlalu kecil MB-nya karena biasanya fotonya kurang jelas. Nah, foto yang kurang jelas itu mempengaruhi penerimaan diterima atau tidaknya, karena nanti tim verifikasi dari sekolah yang adik-adik mau daftarkan itu akan melihat seandainya kurang jelas itu ditolak. Nah, seperti itu. Jadi mohon scan seutuhnya dan sejelas-jelas mungkin. Jangan sampai ada yang kabur atau yang ada goyang-goyang, nah atau tidak jelas lah itu. Untuk memudahkan adik-adik itu ada file biasanya cam scanner seperti itu, atau bisa langsung scan di printer masing-masing kalau ada di rumah seperti itu. Oke, di sini kita mau untuk masukkan ijazah atau SKL. Nah, oke, untuk mengunggahnya, saksikan di part 2-nya.